Halo semua, jumpa lagi dalam probabilitas dan statistika. Kali ini kita akan belajar mengenai distribusi peluang kontinu. Kita ingat lagi kemarin kita belajar distribusi peluang dari konsep peubah acak yang merupakan fungsi yang memetakan dari ruang sampel ke dalam bilangan real yang pada akhirnya digambarkan dengan fungsi distribusi dan apabila memenuhi salah satu di antara dua syarat, yaitu pada peluang diskrit, jumlah dari semua peluang adalah 1, atau pada peluang kontinu, integral fungsi tersebut terhadap dx di seluruh ruang sampelnya adalah sama dengan 1, maka disebut sebagai distribusi peluang. Oke, kenapa kita belajar distribusi peluang? Ada 3 hal yang mendasari. Yang pertama adalah untuk memahami dasar terjadinya sesuatu. Yang kedua adalah mengidentifikasi terjadinya peluang kejadian dan memodelkan atau menggambarkan peluang kejadian untuk membantu pengambilan keputusan maupun untuk persiapan terhadap proses selanjutnya. Contoh, pada saat cuaca itu hujan, maka apakah sebaiknya kita membawa payung atau tidak, maupun bermain golf atau tidak. Jadi kejadian sebelumnya mempengaruhi proses yang akan terjadi selanjutnya. Oke. Nah, seperti pada distribusi peluang diskrit, pada distribusi peluang kontinu, penyajiannya juga dapat berupa grafik. Grafiknya adalah grafik yang kontinu, tabel, tentunya tidak semua titik, kemudian rumus atau dalam bentuk fx. Untuk apa? Untuk mempermudah kita dalam melihat perilaku dari kejadian tersebut. Kita pada kali ini akan mempelajari bentuk-bentuk distribusi dari peluang kontinu. Oke, contoh. Apa saja variabel atau peubah yang bisa kita gambarkan dengan distribusi kontinu? Di antaranya adalah tinggi badan. Ya, tinggi badan. Jadi X-nya adalah tinggi badan. Kemudian Fx-nya adalah peluang kejadian ya, dari populasi tersebut. Berapa yang memiliki tinggi badan misalnya 180. Nah, nanti berupa grafik yang kontinu. Kemudian berat badan. Nah, kita tinggal mengganti variabel X-nya menjadi berat badan. Kemudian umur suatu produk. Nah, tentunya dia akan terdefinisi di sepanjang garis di dalam sumbu X. Error suatu percobaan di laboratorium juga dapat digambarkan sebagai distribusi kontinu. Nah, selain distribusi normal yang merupakan keluarga gamma tadi, ada beberapa distribusi normal. Yang pertama adalah distribusi uniform atau seragam kontinu, kemudian distribusi normal, kemudian distribusi Poisson kontinu, kemudian distribusi gamma, chi-square, dan eksponensial yang merupakan keluarga dari distribusi gamma, serta distribusi student T ataupun distribusi F. Kita mulai dari distribusi uniform. Nah, seperti pada kasus diskrit, apabila suatu peubah acak, kalau pada kontinu bukan pada titik-titik peluang tapi pada selang tertentu peluang kejadiannya adalah sama, maka kejadian tersebut dapat didistribusikan dengan distribusi seragam atau uniform. Nah, rumusnya sedikit berbeda. Kalau pada diskrit, peluangnya adalah Fx sama dengan 1/k, di mana K-nya adalah banyaknya titik sampel kejadian. Pada kontinu, peluangnya dihitung dengan 1/B-A, di mana B adalah batas atas dan A itu adalah batas bawah dari selang. Dan pastinya peluang ini akan sama dengan 0 untuk nilai-nilai di luar selang kejadiannya.
Contoh, misalkan X adalah variabel acak, peubah acak, yang mewakili waktu penerbangan pesawat dari Jakarta ke Silangit dalam kondisi normal, waktu penerbangan antara 120 sampai 140 menit. Gambarkan distribusi peluang kedatangan pesawat tersebut. Oke, jika kita gambarkan dalam bentuk fungsi, maka distribusi peluang kedatangan pesawat tersebut adalah 1 per apa tadi? B min A, di mana B-nya adalah 140 atau batas atas dan A-nya adalah 120 atau batas bawah, sehingga Fx-nya adalah 1 per 20 untuk selang 120 sampai dengan 140 menit. Dan 0 untuk waktu yang lainnya. Nah, jika kita ingin menggambarkan dalam bentuk grafik, maka dapat kita nyatakan pada saat X-nya dari 120 sampai 140, maka peluangnya adalah sama dengan 1/20 seperti ini. Ya, kurvanya ada di sepanjang garis ini ya. Jadi mana kurvanya? Sebenarnya kurvanya hanya yang bagian yang ke bawahnya itu adalah garis bantu. Itulah yang disebut dengan Fx tadi. Ya. Fungsi Fx muncul pada saat X-nya dari 120 sampai 140 dengan nilainya adalah 1/20. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang ke B, yaitu berapa peluang bahwa waktu kedatangan akan antara 120 dan 130 menit. Ingat, pada distribusi kontinu kita menggunakan integral untuk mencari peluang kejadian. Nah, yang ditanyakan di situ adalah peluang bahwa waktu kedatangan pesawat tersebut adalah antara 120 sampai dengan 130 menit. Maka kalau kita menggunakan distribusi kumulatif, kita bisa cari dengan P atau F besar 130 dikurangi F besar 120, atau kita bisa cari pakai integral dari 120 sampai 130, fungsi peluangnya adalah 1/20 dx. Di sini akan menghasilkan 120x, di mana substitusikan 120 dan 130 ya. 1/20x dengan batas bawah 120 dan batas atas 130, maka peluangnya adalah 1/20 X-nya, batas atasnya 130, batas bawahnya 120, sehingga peluangnya adalah setengah. Jika kita menggunakan fungsi kumulatif, maka hasil integrasi dari Fx 1/20 itu adalah sama dengan 1/20x. Ya, F besar X-nya itu adalah 1/20x. Ya, maka kalau menggunakan ini ya sama dengan 1/20 kali 130 dikurangi 1/20 kali 120. Hasilnya sama, yaitu sama dengan setengah. Nah, ingat juga bahwa pada distribusi kontinu, peluang itu adalah luas di bawah kurva. Nah, kurvanya adalah yang warna biru itu, sehingga kalau kita mencari berapakah peluang kedatangan ya 120 sampai 130, maka sebenarnya kita mencari luas daerah ini. Kalau kita mencari luas daerah itu karena distribusinya uniform berupa
segi 4. Maka kalau kita pakai aturan luas biasa ya, luas segi 4 itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 10, lebarnya adalah 1/20. Sama saja, hasilnya adalah setengah. Apa intinya? Jadi integral bisa juga digunakan untuk mencari luas di bawah kurva. Nilai harapan atau rataan serta varians adalah keragaman. Pada distribusi peluang, kita juga dapat mencari rumus ekspektasi maupun variansi. Nah, ekspektasi atau nilai harapan dari distribusi uniform kontinu itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Sedangkan variansinya adalah batas atas dikurangi batas bawah kuadrat dibagi 12. Nah, ekspektasi dapat juga dicari dengan menggunakan integral ya. Ini berguna atau berlaku pada semua distribusi, yaitu EX atau ekspektasi X adalah integral x fx dx dengan batas A sampai B. Nah, kalau dari kasus pesawat terbang tadi dapat dihitung ini ya. Nanti ini hasilnya juga sama, yaitu sama dengan 180. Ya. Jadi ekspektasi di dalam distribusi kontinu dapat dicari dengan integral X dikali fungsi peluangnya apa. Kalau di kasus pesawat ini fungsi peluangnya adalah 1/20 dikali X. Ya, fx dikali X kemudian diintegralkan terhadap batas bawah sampai dengan batas atas fungsi. Rumus khusus dari distribusi uniform kontinu itu nanti akan membentuk ini. Jadi rumus ini berasal dari kita menjabarkan integral x fx tadi sebenarnya. Oke, sedangkan varians itu diperoleh dari integral ya fx dikali dengan x dikurangi ekspektasi x dikuadratkan dx. Kalau pada kasus pesawat terbang ini maka integral batas bawahnya 120, batas atasnya 140. 1/20 itu adalah fx, x-nya tetap. EX-nya adalah 180 dikuadratkan dx. Ya. Jika kita menggunakan rumus umum yaitu 1/B-A, maka variansi itu diperoleh dengan rumus ini. B-A kuadrat dibagi 12, di mana B-nya kalau untuk kasus pesawat 140, A-nya 120 dikuadratkan dibagi 12 akan sama dengan 100/12. Akan sama pada saat kita menyelesaikan integral ini. Ya, akan sama, yaitu 400/12. Oke, lanjut ke distribusi yang paling penting yaitu distribusi normal atau Gaussian. Nah, distribusi normal ini merupakan distribusi yang terpenting dalam bidang statistika. Dapat juga digunakan untuk bidang-bidang yang lain. Jadi disebut dengan distribusi Gauss, ditemukan oleh Abraham de Moivre. Nah, persamaan matematikanya dapat dinyatakan sebagai X itu berdistribusi normal dari variabel acak X dengan rataan mu dan standar deviasi atau simpangan baku sigma. Atau bisa juga dinyatakan hanya dengan notasi n besar menyatakan normal dengan parameternya adalah mu rataan dan sigma kuadrat atau disebut sebagai ragam. Ya, jadi kalau sigma itu simpangan baku atau standar deviasi, sedangkan kalau sigma kuadrat itu adalah ragam atau variansi.
Oke, distribusi normal atau Gaussian mempunyai fungsi yang lumayan kompleks ya, tapi kalian tidak akan bekerja dengan ini, tapi perlu tahu bahwa fx daripada distribusi normal itu adalah 1 per akar 2 pi sigma. Pi itu adalah 3,14. Sigma itu adalah standar deviasi atau simpangan baku. Sigma itu adalah standar deviasi atau simpangan baku dan dikalikan dengan E, ya. E di sini adalah 2,718. Eksponen pangkat ya, min X nilai variabelnya dikurangi mu rataannya dikuadratkan dibagi dengan 2 sigma kuadrat. Nah, parameternya itu adalah mu atau rataan dan sigma atau standar deviasi. Distribusi ini tidak terbatas dalam bilangan real, artinya X-nya dapat berapapun dari min tak hingga sampai tak hingga. Begitu juga rataannya bisa dari min tak hingga sampai tak hingga, namun standar deviasi selalu lebih besar dari 0 karena standar deviasi itu adalah akar dari ragam. Sifatnya adalah simetris berbentuk lonceng, kemudian parameternya adalah min atau mu atau dalam lambang mu ya, dan standar deviasinya dilambangkan sebagai sigma. Ini adalah sigma kecil. Kalau sigma besar kita gunakan untuk notasi penjumlahan, sedangkan sigma kecil itu dinyatakan untuk standar deviasi atau simpangan baku. Nah, titik tertinggi pada kurva normal adalah pada minnya, yang juga biasanya merupakan median atau modus jika merupakan distribusi normal yang simetris. Jika distribusinya tidak simetris, bisa jadi modusnya lebih besar ataupun mediannya lebih besar daripada minnya. Itu menyebabkan sebuah distribusi menjadi tidak simetris. Nah, minnya itu tadi ya bisa min tak hingga sampai tak hingga, berarti bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Standar deviasinya merupakan lebar kurva. Ya, jadi jika standar deviasinya besar, maka kurvanya lebih luas atau mendatar. Kalau standar deviasinya kecil, kurvanya lebih runcing. Oke, peluang untuk variabel acak normal diberikan pada daerah di bawah kurva, seperti distribusi kontinu yang lain. Dan luas total di bawah kurva adalah 1. Apabila minnya adalah 0, maka setengah ke kiri peluangnya adalah setengah dan setengah ke kanan adalah peluangnya setengah. Ini contoh gambar dari distribusi normal yang berbentuk lonceng dan simetris pada rataannya tadi. Ya, jadi bagian kiri dari kurva ini sama dengan bagian kanannya. Pada saat kita potong di tengahnya adalah minnya. Nah, garis hitam ini menyatakan distribusi normal dengan rataan 0 ya. Puncaknya ada pada saat X 0 dan standar deviasinya 1. Posisi dari standar deviasi adalah simpangan dari min tadi ke titik belok dari kurva normal. Oke, nah ini kalau gambar merah adalah rataannya bergeser ke kiri, jadi puncaknya ini ada pada saat min 2. Dengan bentuk yang sama, yaitu standar deviasi sebesar 1. Sedangkan warna biru ini menyatakan rataannya adalah 2, ya, puncaknya terjadi pada saat X-nya sama dengan 2. Dan standar deviasinya, bentuk kurvanya masih sama dengan yang hitam, yaitu sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau sigmanya yang berubah-ubah, maka bentuk kurvanya yang berubah dengan pusatnya tetap pada saat X sama dengan 0. Ya, yang berubah adalah bentuk
kurvanya. Pada saat 1 dia lebih tinggi, pada saat sigma atau standar deviasinya 3 dia lebih lebar dan lebih datar. Dan kalau standar deviasinya kecil, maka data itu lebih mengumpul di tengah, ya, lebih mengumpul di tengah sehingga kurvanya menjadi lebih runcing dan lebih tinggi. Luas kurva kontinu, ya namanya peluang selalu lebih besar dari 0, maka ada di atas sumbu X pastinya. Dan kalau dihitung luas seluruh daerah di bawah kurva itu adalah sama dengan 1, di mana distribusi normal ini mempunyai sifat asimtot, artinya dia mendekati garis sumbu X dengan nilai fx mendekati 0. Oke, dan kalau menghitung peluang A sampai B, maka kita menghitung area atau luas di bawah kurva antara A sampai B seperti pada grafik yang berwarna merah muda itu. Nah, contoh saya akan menjelaskan daerah di bawah kurva normal yang mana dibedakan berdasarkan batas 1 sigma, 2 sigma, dan 3 sigma yang biasa kita gunakan untuk pengendalian kualitas, di mana pada saat 1 sigma dinyatakan sebagai kurva yang berwarna biru, yaitu dengan batas P ya, sampai dengan mu plus sigma. Ya. Daerah warna biru itu akan menghasilkan peluang sebesar 0,68 atau 68% dari seluruh kurva normal. Sedangkan daerah yang berwarna merah muda, ya sebenarnya biru juga termasuk, itu menyatakan peluang mu min 2 sigma sampai dengan mu plus 2 sigma. Di situ menyatakan daerah 95% dari kurva normal. Sedangkan yang berwarna putih atau keseluruhan dari kurva normal, tapi kita batasi dari min 3 sampai 3. Ya, atau secara umum distribusi normal ini adalah P mu min 3 sigma sampai dengan plus 3 sigma, menyatakan daerah kurva normal sebesar 99%. Jadi kalau ke sini dan ke sininya ini hanya sekitar 1% dari kurva normal. Oke, nah pada saat kita menghitung peluang distribusi normal, kita tidak menggunakan integral dari fungsi yang fx tadi, namun kita menggunakan distribusi normal baku dengan parameternya bukan mu sigma, tapi mu-nya sudah tentu, yaitu sama dengan 1, dan mu-nya sama dengan 0 dan sigmanya sama dengan 1. Bagaimana sebuah variabel X atau data X menjadi data Z dengan pasti dijamin mu-nya 0 dan sigmanya 1? Kita mengenal transformasi normal, yaitu Z sama dengan data dikurangi rataan dibagi dengan standar deviasi. Jadi tidak lagi menggunakan peubah X tapi menjadi Z dengan transformasi normal tersebut. Sehingga bentuk distribusi yang kompleks dengan adanya mu dan sigma tadi menjadi lebih sederhana, di mana bagian X min mu per sigmanya diubah menjadi variabel Z, dan setiap sigmanya menjadi 1 serta setiap mu-nya menjadi 0. Ini adalah tabelnya. Oke, tabel normal baku yang ada di buku Walpole ya, maupun ada di buku-buku yang lain biasanya menyatakan luas di bawah kurva ke sebelah kiri.
ya, luas di bawah kurva ke sebelah kiri. Oke, nah contoh di sini adalah Z kurang dari 2-2,33. Jadi 0 berada di tengah sini. Misalkan ini adalah titik Z min 2,33. Kita ingat bahwa peluang adalah luas di bawah kurva. Tabel normal ini menyatakan Z ke bawah itu adalah sampai dengan desimal pertama. Dan yang ke kanan ini adalah desimal-desimal kedua. Nilai peluangnya 0,017 kalau Z-nya kurang dari min 2,30. Dan peluangnya bernilai 0,0099 kalau Z-nya yaitu kurang dari min 2,33. Ya, jadi bagian atas itu adalah desimal kedua, lanjutan dari yang disebutkan pada kolom Z. Nah, maka yang dimaksud 0,0099 di sini adalah peluang saat titik Z itu ya, kurang dari min 2,33 atau yang saya nyatakan dengan arsiran merah pada gambar di sebelahnya. Ya, luas daerah pada saat titik min 2,33 ke kiri. Oke, saya tanyakan bagaimana peluang Z kurang dari min 2,05. Oke, tentu saja posisinya adalah di sini 0,0202. Yang ditabelkan ini adalah luas di bawah kurva ke kiri atau nilai peluangnya. Kita ke contoh. Berapakah peluang Z kurang dari 1,64? Kita lihat saja di tabel 1,64 posisinya di sini. Maka nilai peluangnya adalah 0,9495. Jika saya gambarkan ini distribusi peluang, maka di sini titik 0, di sini titik 1,64, ya, peluangnya adalah di daerah sini. Yang B, berapakah peluang PZ lebih dari 1,64? Ingat peluang komplement, jadi kalau kurang dari lawannya adalah lebih dari. Maka tentu saja peluang lebih dari ini adalah 1 dikurang, betul, 0,9495 atau peluang yang berwarna kuning di bawah kurva itu adalah 0,0505 atau 5% saja. C, berapakah peluang Z kurang dari 1,96 ya, min 1,96 ya, lihat saja di tabelnya. Ya, min 1,96 peluangnya adalah 0,025. Ya, jadi min 1,96 peluangnya adalah 0,025. Oke, kalau saya gambarkan di sini kurva normal, di sini min 1,96. Peluang ke sebelah kirinya adalah 0,025. Bagaimanakah peluang Z lebih besar dari 1,96? Oke, silahkan dicari dengan komplement. Adalah lebih besar dari min 1,96, tapi yang saya tanyakan adalah peluang pada saat Z-nya lebih besar dari 1,96. Berarti di sini. Oke, kalau ditanyakan begitu, ingat bahwa distribusi normal itu bersifat simetris. Jadi peluang negatif di sebelah kiri sama dengan peluang positif di sebelah kanan. Artinya nilainya adalah sama-sama 0,025.
Yang D, berapakah peluang Z minus 0,02 sampai 2,05? Kalau saya gambarkan, yang ditanya adalah minus 2,02 sampai 2,05. Nah, apabila ditanyakan peluang antara seperti ini pada distribusi normal, maka kita bisa dari batas atas yang terbesar ke kiri dikurangi batas bawah ke kiri. Artinya, PZ kurang dari 205 dikurangi dengan PZ kurang dari min 2,02. Jadi yang kanan ke kiri dikurangi dengan yang kiri ke kiri. Saya contohkan. Saya punya daerah yang lebih luas. Artinya ini misal titik 2,05. Saya kurangi dengan daerah yang lebih kecil. Ya, misalnya ini adalah titik min 2,02, maka peluang antaranya pastinya adalah peluang yang lebih besar tadi dikurangi peluang yang lebih kecil. Oke, seperti itulah cara mencari peluangnya. Kembali ke soal, ya, untuk mencari PZ antara min 2,02 sampai 2,05, maka kita menggunakan PZ kurang dari 2,05 dikurangi PZ kurang dari min 2,02. Yang mana kalau kita cari PZ 2,05 adalah 0,9798 dan PZ kurang dari min 2,02 itu adalah 0,0217. Ya, silakan dikurangkan untuk mencari peluang ini. Oke, lanjut penerapan distribusi normal. Nah, kita belajar distribusi peluang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari peluang suatu kejadian. Nah, kapan kita menggunakan distribusi normal untuk mencari peluang kejadian tertentu? Tentu saja distribusi ini sebenarnya bisa digunakan untuk semua data maupun semua kasus. Tapi kalau kita berdasarkan data, biasanya kita men-fitting data apakah dia benar-benar mengikuti distribusi normal atau tidak. Namun kalau pada kasus tentunya kita harus bisa pastikan bahwa kejadiannya merupakan kejadian yang normal, artinya peluangnya menyebar. Dari yang kecil, peluangnya kecil, kemudian pada saat tertentu di tengah-tengah mengalami puncak, dan seiring dengan bertambahnya X, maka peluangnya mengecil lagi. Dan pastinya kita harus tahu dua parameternya, yaitu mu dan sigma. Contoh, suatu jenis baterai mobil, umurnya rata-rata 3 tahun dengan simpangan baku 0, mobil, rata-rata umurnya 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Ya, dari sini diketahui mu-nya 3 tahun, sigmanya 0,5 tahun. Bila dianggap umur baterai berdistribusi normal, carilah peluang baterai akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Kita mencari peluang, variabelnya adalah X ya. Oke, variabelnya adalah X kurang dari 2,3. Karena kita tidak mau pakai integral dan kita sudah punya tabel normal, maka kita ubah dulu X-nya menjadi Z, yaitu dengan apa? Dengan dikurangi dengan rata-rata dan dibagi dengan standar deviasi. Maka akan menjadi peluang Z kurang dari min 0,7 dibagi 0,5 atau sama dengan
PZ kurang dari min 1,4. Nah, tentu saja kalau sudah begini, kita cari di distribusi tabel normal. Kita cari pada tabel normal yang menunjukkan peluang min 1,40, yaitu peluangnya adalah 0,0808. Oke, mudah bukan? Lanjut. Distribusi dari pekerja menyelesaikan sebuah pekerjaan rata-rata 8 menit dengan standar deviasi 2 menit. Tentukan peluang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan lebih dari 9 menit. Kita punya mu-nya 8, sigmanya 2. Tentukan peluang waktu ya PT misalnya lebih dari 9 menit. Maka T itu diubah jadi Z dengan apa? Dengan dikurangi rataan dan dibagi standar deviasi. Oke, sehingga ini berapa? Silahkan dikerjakan dan Z lebih besar menggunakan komplement ya. Nah, silahkan ini dicari di tabel peluang untuk menjawab peluang berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih dari 9 menit. Oke, ini untuk latihan silahkan dikerjakan juga. Kalau ada 2 batas jangan khawatir, maka batas bawah diubah jadi Z, batas atas diubah jadi Z dan dicari selisihnya. Seperti yang sudah dikerjakan pada saat menghitung contoh D tadi.